Salam saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Kalau kita masuk dimulai dari ayat yang pertama pada perikop ini atau pada pasal 10 ini, maka kita akan lebih memahami apa maksud Tuhan Yesus yang ada atau yang terdapat pada ayat 16 ini. Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya untuk pergi kepada orang-orang yang tersesat dari antara orang-orang Yahudi. Dan para murid-murid itu diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit dan juga kelemahan orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus juga menasihati para murid-murid tersebut agar tidak mengandalkan hal-hal yang duniawi. Misalnya dengan membawa bekal, membawa emas, Tuhan Yesus melarang mereka melakukan itu. Tetapi cukup hanya dengan mengandalkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus dengan ketulusan hati mereka untuk membawa berita keselamatan, berita kesembuhan yang akan mereka berikan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus. Mereka dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada ayat 16 ini,
Tuhan Yesus mengatakan, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Domba adalah binatang yang lemah lembut. Kenapa saya katakan binatang yang lemah lembut? Bahkan bukan hanya lemah lembut, tetapi juga binatang yang rendah hati. Karena kita tahu bahwa domba ini adalah binatang yang tidak menyerang, yang tidak melukai sesamanya binatang atau tidak melukai kita manusia. Tetapi pada saat pemilik domba ini ingin mengambil bulu-bulunya, maka dengan berdiam diri domba itu mau atau rela untuk digunting, untuk dipangkas. Dan bulu-bulu domba itu akan dijadikan menjadi penghangat bagi kita umat manusia, dijadikan pakaian, dijadikan mantel, dijadikan jas, ya. Kita menjadi cantik, kita menjadi tampan oleh karena bulu-bulu domba yang sudah dipintal menjadi benang dan dijadikan kain, lalu menjadi pakaian bagi kita. Namun tidak hanya mengenai domba saja yang ingin dikatakan Tuhan Yesus di sini, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala." Jadi kalau berbicara domba adalah binatang yang lemah lembut, yang rendah hati, lalu berbicara tentang serigala, maka yang kita bayangkan adalah binatang yang ganas. Binatang yang dapat melukai, binatang yang dapat membunuh. Jadi murid-murid diutus seperti domba. Mereka harus memiliki hati yang tulus. Mereka harus memiliki hati yang baik. Lalu mereka diutus ke tengah-tengah serigala. Serigala dapat digambarkan seperti sesuatu hal-hal yang jahat, sesuatu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus. Jadi kalau serigala diutus ke tengah-tengah, domba diutus ke tengah-tengah serigala, tentu di sana akan banyak bahaya. Seperti itulah murid-murid Tuhan Yesus Kristus diutus ke tengah-tengah banyak orang, artinya mereka harus dan akan mengalami banyak pertentangan-pertentangan. Bagaimana sikap yang harus diambil oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka menghadapi penolakan, menghadapi pertentangan-pertentangan, dan menghadapi hal-hal yang tidak enak dari banyak orang? Maka Tuhan Yesus pun mengatakan kepada murid-murid itu, "Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita tahu bahwa ular binatang berbahaya, tetapi tidak dilihat dari sana, tetapi kecerdikannya yang ingin dikatakan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini. Bagaimana kecerdikan ular? Ular kalau dalam keadaan bahaya, pasti dia akan menyelamatkan diri, meninggalkan apa yang membuat dia dalam keadaan bahaya. Tetapi kalau dia mempunyai kesempatan, maka dia pun akan melakukan apa yang menjadi tujuannya. Jadi seperti itulah anak-anak Tuhan diminta oleh Tuhan Yesus melalui firman ini. Ya memang kita akan menghadapi banyak pertentangan oleh karena kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita harus cerdik. Jangan pada saat orang masih dalam keadaan murka yang berapi-api,
karena kita memberitakan firman Tuhan, kita terus nyerocos tentang firman Tuhan ya. Nah, kita mengambil waktu dimana kalau keadaan masih memanas, kita bisa mundur untuk sementara, mundur dulu. Tetapi kemudian ada saatnya lagi dimana kita mempunyai tujuan untuk memberitakan firman Tuhan, maka kita menyampaikan lagi tujuan tersebut. Dan kemudian tidak hanya seperti ular yang cerdik, tetapi juga dikatakan di sini tulus seperti merpati. Jadi merpati juga kita tahu bahwa merpati adalah termasuk binatang yang setia. Karena ketulusannya, dia juga menjadi binatang yang setia ya. Biasanya merpati itu hidup mereka berpasang-pasangan. Jadi kalau pasangannya sudah tidak ada, biasanya dia rela hidup sendiri seperti itu ya. Artinya begitu tulusnya hatinya dalam mencintai. Kalau dia sudah mencintai pasangannya, ya itu akan menjadi cinta yang murni, cinta yang tulus seperti itu. Jadi demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Dan pesan ini bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang 12 saja, tetapi juga kepada murid-murid Tuhan Yesus di zaman sekarang ini. Bahkan di zaman yang akan datang pun pesan Tuhan Yesus ini tetap berlaku, bahwa kita diutus ke tengah-tengah dunia untuk menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan berita kesembuhan, mengusir roh-roh jahat yang ada di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kita. Nah, kita dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga kita tidak boleh takut dengan apa yang dikatakan bahwa kita diutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kita juga harus siap-siap bahwa bagaimana Tuhan Yesus di dalam ketulusan hatinya, di mana Tuhan Yesus di dalam kebenarannya, di dalam kesetiaannya, dia mau menderita untuk keselamatan bagi kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Maka bila kita menderita karena tugas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, berarti adalah suatu kebanggaan bagi kita. Karena kita turut sama seperti Tuhan Yesus, kita juga memikul salib. Jadi untuk kita semua, jangan takut untuk memikul salib. Tetapi hendaklah kita menjadi cerdik seperti ular, dan juga kita tulus bagaikan merpati. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan untuk mengutus kami menyampaikan berita keselamatan bagi banyak orang, kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, dan juga mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kesurupan roh-roh jahat. Tuhan, mampukan kami Bapa di sorga, biarlah kami hanya mengandalkan nama Tuhan, tidak mengandalkan hal-hal yang duniawi, tapi nama Tuhan saja. Dan di dalam berbagai banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami, agar kami memiliki hati yang cerdik bagaikan ular dan tulus bagaikan merpati. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan saudara-saudara, Tuhan memberkati.